penting bagi publik tahu orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IP-nya. Itu 2,0 itu penting untuk kita tahu karena berarti banyak D. Menurut saya ini menggelitik gitu ya. Sebentar akan dijelaskan. Itu adalah berkaitan perdebatan teman-teman soal foto kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa dia temukan, tapi KHS dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada. Dan tahun 83, tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu, itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Komisi Informasi, kebebasan informasi itu adalah hanya 2. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya udah, buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah, dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi, mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya, termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Teman-teman perlu pahami bahwa ada PKPU yang mereka buat sendiri, salah satu tahapannya adalah tugasnya KPU memastikan seluruh dokumen itu benar. Memang tidak disebut seluruh dokumen itu asli, tapi benar. Pertanyaan kami adalah di persidangan lalu, dan mudah-mudahan sebentar bisa dijawab, apa argumentasi Anda, bagaimana proses Anda melakukan sampai Anda yakin itu benar, sementara Anda tidak melakukan verifikasi faktual. Itu di KPU. Ini saya masukkan saja dulu informasi pada teman-teman. Pada persidangan nanti kami akan minta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno. Ini penting. Dan Jokowi. Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijazah itu benar asli atau benar palsu. Kan sama-sama benar. Benar aslinya atau benar palsunya. Karena tidak verifikasi, maka harus dikonfirmasi ke Jokowi apa yang terjadi pada saat verifikasi administrasi itu. Itu penting. Jadi ada 2 hal. Dan yang ketiga adalah kami akan meminta juga majelis untuk menghadirkan dari partai pengusung. Pada saat dia calon di Surakarta, wali kota, calon di gubernur DKI Jakarta, dan pada saat dia capres. Minimal sekjennya. Penting ini karena mereka lah yang memegang dokumen itu, memeriksa betul. Tidak boleh mereka lepas tangan. Ini penting. Dia harus menjamin betul ini sah. Karena ini adalah publik, kepentingan publik. Tidak boleh kita menyebut nilainya ditutup hanya karena data pribadi. Penting bagi publik tahu orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IP-nya. Gitu. 2, itu penting untuk kita tahu karena berarti banyak D. Artinya harusnya kalau dia lulus tidak bisa cuma 4 tahun gitu ya. Saya memberikan beberapa sedikit klarifikasi Bang ya, tambahan. Bahwa ada beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM ya, pada tahun 80-an ya sampai tahun 86 itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau
IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2 itu bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet-mepet 2, maka tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi, ya cukup tinggi, mungkin di atas 2,5, ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi ada 3 evaluasi akademik, 3 jenjang evaluasi akademik pada saat itu berlaku. Pada saat itu bisa orang berhenti di 4 semester pertama atau hanya sampai sarjana muda, meskipun dia terdaftar sarjana, gitu, Pak. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini, itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Maka tidak konsisten apa yang disita dengan apa yang diklaim sebagai barang bukti ijazah otentik atau identik ijazah sarjana penuh. Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Di samping itu juga yang lain, pihak UGM, ya, sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di desa Ketoyan? Karena apa yang kami temui adalah bahwa orang-orang yang ada di desa Ketoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali 1 saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Pihak kepala dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di desa Ketoyan, ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya, ya, kalau ada seseorang, apalagi presiden, menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja, ya, seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana. Dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di desa Ketoyan tersebut. Belum lagi tentang transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, ya, Brigjen Juandani tanggal 22 Mei 2025, ditampilkan di situ transkrip nilai tanpa otoritas dekanat sama sekali. Tidak ada nama dekan, tidak ada nomor induk pegawainya, tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel. Di sini harusnya dikupas semua itu, Bang, di sidang KIP ini. Nanti kita akan saksikan, ya. Selanjutnya, untuk sesi kedua, saya akan menjadi saksi sebagai penulis, ya, ini buku Gibran Endgame. Saya sebagai penulis akan memberikan kesaksian terkait dengan analisa anatomi kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran tentang apa yang ditempuh Gibran, ya, kajian akademik plus wawancara dengan Dr. Eko Susanto selaku sekretaris Ditjen Dikdasmen yang menyatakan bahwa setelah Gibran menempuh secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School, yang saya tanyakan ekivalen ke pendidikan Indonesia adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dia melanjutkan, melompat ke UTS Insert, menempuh diploma. Dan itulah yang disetarakan dengan ijazah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan itu saya bantah di sini melalui kajian kurikulum
silabus maupun capaian pembelajaran.